Bukan cuma kata hikmat, tapi kata kuasa, kata penghiburan juga. Kalau kita nggak punya pendengaran, makanya murid Tuhan itu yang dimaksudkan kitab Yesaya adalah yang menggunakan kuasa perkataannya untuk membangun kerajaan Tuhan, untuk membangun hidup orang banyak. Karena apa? Karena dia mendengar apa yang Tuhan katakan. Setiap pagi engkau mempertajam pendengaranku. Oke, pindah lagi. Di kitab Nehemia, waktu Nehemia diutus oleh Raja Kores izinkan Nehemia untuk memperbaiki kota Yerusalem. Dikatakan ada 12 gerbang yang dibangun kembali, yang diperbaiki oleh Nehemia. Salah satu gerbang yang cukup krusial, gerbang yang ramai dipakai untuk orang keluar masuk, namanya gerbang domba. Memang kalau kita pelajari, gerbang-gerbang ini sudah mengalami perubahan nama begitu banyak karena kota Yerusalem ini. Oke, lepas ya. Karena kota Yerusalem sendiri sudah dibangun ulang hampir lebih dari 26 kali. Jadi kota Yerusalem dihancurkan, rata tanah dibangun lagi, hancurkan rata tanah sebanyak 26 kali. Ini kota luar biasa memang. Semua orang suka kota ini. Nah, waktu Nehemia diutus oleh Koresi untuk membangun kembali Yerusalem, salah satu gerbang yang dia bangun itu namanya gerbang domba. Ya. Kalau kita bicara, kalau kita baca Alkitab menurut saya, suatu ketika Yesus pernah menyembuhkan orang yang lumpuh dekat kolam apa? Masih ingat kolam apa? Kolam Bethesda atau kolam Siloam? Nah, baca ya. Dia duduk di mana? Di kolam itu, di kolam. Dia bilang begini, Tuhan, tidak ada yang bisa aku nggak bisa sembuh. Kenapa? Kalau airnya bergoncang karena malaikat Tuhan turun, tidak ada yang bantu aku untuk nyebur ke dalam air kolam sehingga aku udah bisa sembuh. Nah, hari itu Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan yang aja. Nah, gerbang itu bicara tentang gerbang domba. Kenapa dibilang gerbang domba? Karena di gerbang itulah domba-domba yang akan dipakai untuk penyembelihan di bait suci dibiarkan masuk dan keluar. Gerbang domba namanya. Di kitab Yohanes pasal yang ke-10, Yesus bilang begini, domba mendengar suara gembala. Oke, saya akan sambungkan dengan cepat. Hari-hari ini, pemulihan gerbang domba itu bicara tentang pemulihan kemampuan gereja Tuhan mendengar suara gembalanya, yaitu Tuhan Yesus. Terlalu lama kita dibodohi oleh pola dunia, oleh sistem zaman, bahkan oleh sistem gereja, sehingga terlalu lama manusia umat Tuhan bergantung kepada manusia hamba Tuhan untuk dengar suara Tuhan. Padahal kalau kita baca baik-baik, Alkitab mencatat Yesus mati di kayu salib. Itu tirai pembatas ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah, dipecahkan. Pengertiannya apa? Tidak ada lagi batasan. Setiap pribadi, Bapak, Ibu dikasih Tuhan yang sudah Kristen 50 tahun, 30 tahun, 20 tahun, 3 bulan, 2 minggu yang lalu berkristen, engkau punya hak yang sama untuk dengar langsung dari Bapa apa yang dia mau atas hidupmu. Oke? Tidak ada lagi perantara sebenarnya. Terus Pak, kalau gitu hamba Tuhan buat apa Pak? Ya hamba Tuhan tempatkan untuk memperlengkapi gereja Tuhan. Memperlengkapi buat apa? Supaya punya kemampuan mendengar. Baca di kitab Efesus. Rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil diberikan untuk memperlengkapi gerejanya, bukan untuk menguasai gerejanya. Oke? Nah, kembali kepada poin yang pertama tadi. Setiap kita mesti mendengar pewahyuan, mesti mengalami yang namanya mendengar suara Tuhan. Oke? Tuhan sedang pulihkan itu. Mari belajar untuk mendengar suara Tuhan. Sudah banyak nabi yang dikirim, sudah banyak pengajaran dilakukan. Yang jadi pertanyaan, Bapak Ibu masih gak melatih manusia rohani? Apakah Bapak Ibu masih melatih untuk berdoa minta penglihatan daripada Tuhan? Halo? Pak David sudah bicara, Pak David Basuki diajar kita. Ya, Pak Adi cerita kepada kita tentang rahasia profetik. Masih gak Bapak Ibu gunakan dalam hidup sehari-hari? Saya sampai hari ini masih saya gunakan. Tiba-tiba seorang hamba Tuhan bicara berdoa di Singapura. Waktu kami doa puasa, Pak Jan bilang, ayo Pak Yoce berdoa di depan untuk ini. Dia berdoa, apakah dia perangi roh jahat ya. Waktu dia berdoa begitu, tiba-tiba saya tengok, maaf ya, dia kayak lagi pakai helm orang balap sepeda, tahu ya? Tahu Bapak? Helm. Saya bilang, kok balap sepeda Tuhan? Kalau helm yang masker yang keren dong, kayak Valentino Rossi gitu ya. Rupanya helmnya kayak helm balap sepeda. Saya bilang waktu setelah doa, saya bilang, Pak, waktu Bapak doa itu saya tengok Bapak seperti sedang pakai helm. Dia bilang begini, benar Pak,
saya ini lagi berperang Pak sampai hari ini Pak. Saya bilang hebat juga Tuhan. Saya pikir kebetulan mungkin, tapi ya saya sampaikan ya. Kemudian berikutnya waktu Pak Johan lagi khotbah, waktu Pak Johan ambil mic, doa pengerja lagi demi penyembahan. Pak Johan lagi berdoa untuk para imam-imam, para pelayan Tuhan. Ya, kan di Singapura ternyata banyak masalah dengan para pelayan Tuhan. Kira-kira begitu ya. Lagi berdoa, Tuhan bilang, Pak Johan bilang, imam-imam akan melayani dengan otoritas. Tiba-tiba dalam pikiran saya, dalam hati saya, otak kiri, otak kanan dulu, otak kanan saya, tiba-tiba saya lihat kayak ada, kalau Bapak Ibu pernah punya screensaver Windows yang lama, yang tiba-tiba datang gitu, kan ada di 3 dimensi. Saya tengok model begitu, tapi gambarnya tongkat. Kaget saya. Sebelum apa? Dan ada apa sih? Saya pinjam lagi. Jelas. Tuhan bilang kasih tahu Pak Johan. Saya kasih tahu Pak. Waktu Bapak tadi pimpin penyembahan dengan lagu yang ini Pak, waktu jam ini Pak. Saya tengok, saya lihat ada semacam banyak tongkat yang untuk dilesorkan. Oke. Mari latihan, lakukan. Oke. Sudah diajarkan, bukan cuma untuk didengar, tapi mari praktek dalam hidup kita. Yang mau katakan amin? Nanti kita akan praktek minggu ke depan. Ya. Jangan sampai kemampuan itu hilang. Ingat talenta. Kalau sudah diberikan, tidak dipakai, apa yang terjadi? Diambil. Mari pakai, jangan dipakai. Yang kira-kira belum mengerti apa yang saya maksudkan, bisa pinjam DVD-videonya. Masih ada Pak David? Ya. Cari. Yang Pak Basuki mengajarkan tentang bagaimana kita berdoa dengan cara melihat apa yang Tuhan mau. Oke? Kalau penasaran, lain kali datang doa Sabtu Pak Bu. Terbuka untuk semua orang, datang Sabtu. Kita baca sama-sama. Yang pertama, saya katakan, mari miliki visi daripada Tuhan. Seperti Musa mengiringkan para pengintai, maksudnya supaya dapat pewahyuan. Yang pertama, untuk engkau masuk tanah perjanjian ini, mari miliki visi daripada Tuhan. Miliki pewahyuan daripada Tuhan. Yang mau katakan amin? Katakan visi. Katakan pewahyuan. Kasih tahu kiri kanan, miliki visi dan pewahyuan. Ayo katakan, speak to others, ya. Miliki visi dan pewahyuan. Kenapa sih Paulus suka ngajak kita ngomong? Karena kalau kita cuma dengar, kemampuan merekamnya kurang. Tapi kalau kita dengar, kita ucapkan, bahkan kalau kita catat, maka yang nyantol di pikiran kita banyak. Sehingga waktu kita di rumah berdoa, itu keluar semua. Tapi kalau yang dengar toh, apalagi sampai matanya merem, antara dua, menikmati atau dinikmati gitu ya. Nah itu pasti nggak nyantol. Jadi nggak heran kalau nggak ngalami ini. Oke. Yang kedua, pasal yang ketiga.